Politik konsultan, ngomongin soal politik karena menuju 2024 dan relate-nya dengan sosial media. Lu pernah berhadapan dengan bersama Dita Evelina, atau gue manggil dia pertama kali adalah Intana. Kenapa tuh? Karena dia jago berenang, karena gue hampir kelelep, tidak bisa berenang, ditolongin sama teman-teman. Gue waktu itu ikut Sertijab BEM. Gue pertama kali kenal lu ikut Sertijab BEM. Gue juga, iya, gue juga udah selesai di BEM. Dan kebetulan lu jadi anak baru kan? Betul. Jadi anak baru di situ. Belum kita manfaatkan kendaraan serta apa namanya kredita. Bener. Belum, jadi belum. Masih anak polos saya saat itu. Tahun lu lahir tahun 99, angkatan 2016 sastra Inggris juga. Terus saat ini bekerja di bidang agensi. Lu berkenan disebutin nggak nama perusahaannya, atau kalau memang lu nggak berkenan yang sebelumnya, mungkin kalau lu berkenan disebutin nggak apa-apa. Kalau lu nggak berkenan juga nggak apa-apa, lu sebut aja. Apa-apa sih. Cuman ya sebenarnya digital agency aja sih. Digital agency aja. Ini udah berkembang atau memang udah maju sih? Digital agency yang sekarang. Sekarang. Sebenarnya hitungannya kayak startup gitu sih, kayak baru mulai. Okay. Karena kayak baru 4 tahun gitu kemarin. Okay. Apanya nih perusahaannya? Perusahaannya. Kalau lu sendiri? Gue sendiri kerja itu udah jalan 4 tahun. Udah 4 tahun di sini? Enggak. Selama karir gue total. Tapi kalau untuk yang terakhir ini, lu udah berapa tahun? Yang terakhir ini, yang sekarang itu baru 6 bulan kan? 6 bulan? Berpindah. Oh, pindah nama atau gimana nih? Karena setahu gue lu sempet lama kerja di agensi juga kan? Iya, jadi tuh gue pindah dari digital agency ke agensi lain aja gitu. Oke, ini 6 bulan, terus proses dari rekrutmennya sendiri gimana, Dit? Dari yang pas mana nih? Yang sekarang dulu. Lu dapat kerjanya dari link teman, portal kerja seperti Jobstreet atau LinkedIn dan segala macam, atau orang dalam lebih tepatnya. Itulah. Orang dalam lebih tepatnya. Orang dalam, itulah teman-teman kenapa kita tuh kalau punya temen tuh harus pilih-pilih. Jadi biar jadi koneksi. Betul, gitu. lebih tepatnya ya koneksi kan. Bener. Kan negatif obrolannya adalah orang dalam. Itu lu temen kuliah juga yang masukin atau? Jadi tuh dia itu head gue di kantor yang lama. Okay. Nah terus kan dia pindahlah ke tempat yang baru dan dia butuh anak gitu. Nah terus abis itu terus dia butuh anak, terus bos gue nyuruh lah nanya, lo cari deh anak buat bantuin lo satu yang emang udah senior, yang emang udah ngerti lah sama sosmed. Terus dia kontak gue dan kayak sebenarnya gue tetap mengikuti aturan ya, rekrutmennya. Proses rekrutmennya. Proses rekrutmennya. Tapi ada yang berbeda. Kayak iya, jadi fast track aja. Jadi gue nggak harus yang kayak di filter CV banget. Ya, priority pass ya. Yang biasa kalau kita ke Dufan semua pada antri, Dita di sampingnya. Gitu. Nah, jadi tuh kayak ya udah gue langsung interview. Lama nggak prosesnya? Interviewnya enggak sih, jadi itu cuma sekali interview, terus habis itu tinggal nunggu kabar sih. Waktu itu 2 mingguan gitu deh. Oke. Nggak ada tes psikotes dan segala macam? Langsung ya berarti offering. Total udah 6 bulan. Nah sebelum ini kalau nggak salah lu sempet di kampus juga? Di kampus kerja juga. Pas kerja di kampus. Iya, pas kerja di kampus itu lama nggak? 2 tahun. Dari tingkat 3, tingkat 4. 2 tahun gimana proses dari, karena kan lu terbilang itu jatuhnya mahasiswa semester akhir atau memang ada orang dalam lagi nih yang nerusin, yaudah sini lu masuk ke ini aja buat nambah-nambah jajan. Enggak, kalau yang 2 tahun itu tadi tuh yang kerja di kampus. Iya. Di Asdos. Ini paling pertama ya? Iya. Yang pertama yang di atau sebelumnya? Asdos. Oke, yang di Asdos. Yang proses bukan Asdos dong? Nah enggak ya, maksud itu terus di semester 8 gue kerja yang beneran di kantor. Oke. Tapi dapat gaji kan yang waktu di kampus? Dapat. Boleh di-spill kalau lu keberatan atau enggak? Gajinya? Iya. Sebulan tuh kayak cuma Tidak UMR Depok tentu. ngerti dong kalau kerja di kampus berapa, kayak cuma 300 sampai 400 ribu 1 bulan.
gitu. Nah, terus di semester 8 gue masih kerja di kampus tapi gue dapet tawaran kerja kantor beneran. Oke. Jadi kayak gue nyambi kayak di kampus sama di kantor terus sama kuliah tuh. Iya, oke. Nah, di kerjaan pertama gue itu gue juga udah langsung sosmed spesialis dan gajinya udah di atas UMR langsung. Walaupun gue masih UMR kuliah. Jakarta ya? UMR Jakarta. Oke, oke. Nah, lu masuk sosmed spesialis. Emang lu ada basicnya nggak sih, Dit? Atau mungkin tips and trick buat rekan-rekan kerja, gue nyebutnya rekan-rekan kerja ya, yang job hunter atau yang masih penasaran gimana sih caranya jadi orang sosmed tuh? Sebenarnya jujur di awal itu kecebur sih karena kayak Lu sama sekali nggak tahu SEO dan nggak segala tahu, macemnya. bahkan kayak kerjaan copywriter itu ada di list paling terakhir gue. Oh iya, Iya, dan ternyata malah jadi main job gue nih kebetulan. saat ini. Jadi waktu itu karena teman gue cuman kayak ngomong, Dit, ini ada apa? Ada orang nyari karyawan, lo mau nggak? Cuman proyekan berapa bulan tadinya harusnya gitu, tapi bertahan sampai proyeknya tuh 7 bulan gitu dengan gaji yang segitu kan, maksudnya kayak bahkan teman gue nggak bilang gajinya tuh segitu, jadi tadinya tuh dia bilang di bawah itu, tapi ternyata pas di offering lebih dari itu kayak gitu. Nah, jadi disitulah gue kayak bener-bener baru belajar pertama kali jadi social media spesialis tuh gue di situ, jadi kayak learning by doing sih. Gitu. Cuman kalau misalnya kalian pada mau belajar itu tuh sebenarnya udah banyak banget kan kerjaan-kerjaan social media spesialis dan kayak kreator-kreator yang suka nge-share yang konten-konten kayak gitu, dan sebenarnya tuh banyak banget kayak pelatihan-pelatihan social media spesialis gitu sih, dan menurut gue tuh nggak susah, cuman lo harus kreatif aja. Oke, kreatif apa yang paling lu banggakan sampai sekarang? Lu ngerasa kayak gue orangnya kreatif banget nih people, luaran kerja. Sumpah, tapi sebenarnya ya kalau misalnya masalah kreatif itu justru gue malah nggak kreatif itu untuk ada di bidang social media spesialis. Jadi kalau misalnya ditanya kayak yang paling kreatif yang gue punya tuh gue nggak bisa ngebayangin apa gitu loh, karena kita megang brand anyway ya teman-teman. Jadi kayak rekan-rekan kerja. Oh ya, rekan-rekan kerja. Jadi tuh kayak lo nggak bisa yang ngutak-ngatik banget karena mereka juga punya benchmarknya mereka sendiri gitu loh, guideline-nya mereka gitu. Tadi kan lu kerja dari kampus terus ke perusahaan selanjutnya yang benar-benar kerja tuh berapa lama, Dit? Nah, proses rekrutmennya juga apakah lu jalur cepat atau memang lu ikutin dari nol nih? Jalur cepat tetap. Jalur cepat tetap, koneksi everywhere. Itu berapa lama di kerjaan yang bisa dibilang serius ya, lebih serius daripada Karena itu berapa lama tuh? Itu kan pertama tuh proyek kan 7 bulan, terus waktu itu gue nganggur 2 bulan setelah dari situ karena nyelesain kuliah juga. Ternyata dipanggil lagi. Di situ juga? Di situ juga dipanggil lagi, dan itu tuh lama, hampir 1,5 tahun gitu, atau 1 tahunan gitu, lupa deh. Pokoknya in total di sana tuh gue hampir 2 tahun. 2000 berapa berarti itu? 2020. Pas COVID? Banget. Iya, pas COVID. Jadi orang-orang pada susah kerja pas COVID, alhamdulillahnya gue malah dapat kerja saat itu. Kerja 2020. Nah, ada kendala nggak? Karena kan separate ya pasti. Atau memang lu bener-bener ya udah pasukan berani mati? Kalau misal kendala tuh sebenarnya karena bidang karena kan ini pertama kali kan? Kantornya. Pertama tuh kayak ini tuh hal yang baru yang buat gue pelajarin, dan gue benar-benar learning by doing kan di sana. Gue belum punya basic apa-apa kecuali menulis karena gue anak sastra gitu. Betul, sastra. Nah, kedua itu obstacle-nya adalah karena bidangnya dia. Dia kan konsultan sebenarnya, bukan digital. Cuman si konsultan ini emang ada bagian digitalnya gitu untuk sosmed segala macam. Nah, jadi kayak untungnya cuma mereka tuh kayak atasan-atasan gue memang ngajarin dari nol gitu. Ada senior-senior juga atau memang langsung atasan langsung yang ngajarin? Karena kan kalau misalnya proyekan yang kayak gitu kan kayak semuanya baru ya. Betul. Terus jadi gue diajarin langsung sama manajernya, terus dibimbing pelan-pelan diajarin itu. Terus selama gue jalan itu gue juga ngikut kayak bootcamp. Nah, ini bootcamp juga penting. Bootcamp itu sama kayak kalau lo pelatihan tuh apa sih? Seminar? Bukan yang kayak misalnya lo les. Ya, kayak pelatihan gitu ya. Apa sih? Yang lo nge-upgrade skill gitu. Nah, pokoknya tuh gue bootcamp itu tuh sampai
kayak ikut kelas gitulah. Iya. Nah, gue ikut bootcamp digital marketing. Nah, itu tuh gue digital Dibiayain? enggak, gue Oh, lu sendiri. sendiri, Gue oke. pribadi emang buat ya udah buat gue sendiri aja gitu. Dan itu tuh gue belajar tuh 5 bulan gitu. Di bootcamp itu dan gue dapat sertifikat, gue Oke, paket lengkap lah ya, iya, lu ngikutin udah pernah pelatihan itu. punya klien kayak gitu. Jadi yang pas kalaupun gue keluar dari sana dan gue masuk ngurusin brand itu gue udah bisa karena gue udah pernah ngurusin brand kayak Oke. gitu. Apa biasanya lika-liku lu ngurusin brand? Sampai sekarang nih masih? Masih. Masih ngurusin brand lika-likunya kayak gimana? Kalau misalnya untuk di brand, Hambatan yang lu ngerasa anjing gua overload banget cuy. so far sih gue belum dapet klien yang gimana-gimana ya. Cuman kadang tuh kayak misalnya nih lo ngerasa, ih anjir ini dia bagus banget nih. Iya, Tapi iya. ternyata nggak masuk sama kliennya kayak gitu. Sebenarnya lebih di situ sih. Terus jadi kan kayak, ih cerit masterpiece gue gitu. Betul, jadi kayak punya ngerasa ya hancur aja kan. Iya. Lu ngerasa pede gitu. Nah, kalau lu udah ngerasa kayak gitu, apa yang lu ya desperate kah atau kayak lu ngecoba lagi terus menerus? Kalau misalnya untuk itu, gue sih karena gue konsep hidupnya kayak it is what it is ya. It is what it is. It is what it is. Artinya buat rekan-rekan kerja yang belum bisa bahasa Inggris, Ya kayak kun fayakun tahu dong. kun fayakun, yang bukan Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan Kalau selainnya. kita kayak konsep ya terjadi ya terjadilah Oke. gitu. Jadi kayak kalau misalnya dia emang kliennya nggak suka, kita tinggal ganti apa yang dia mau, kita yang suka karena rules nomor 1 di agency adalah Lu nggak- klien Oke. adalah Tuhan kita. Gitu. Sebenarnya lebih ke lo yang gaji gue. Betul. Gitu. Jadi Betul, mau gimana pun, even lo dapat gaji dari bos lo di kantor, tetap kan kita digaji dari brand. dari kayak brand, dari si klien itu. dari klien itu. Dari si klien itu lu 7 bulan dia yang pertama kali kerja beneran. Total kerja Total tuh kayak dari hampir 2 tahun 2020 berarti sampai 2022. 2022. Itu ada karena kan startup ya. Startup bukan jatuhnya. Enggak, dia udah gede. Oh, udah gede. Udah gede banget. Itu lu dapat kontrak atau langsung diangkat permanen? Project kontrak jadinya. Oh, per project. Nah, untuk pro kontra dari si project itu gimana sih, Dit? Biasanya kan ya udah lu lagi seneng nih sama project nih, tiba-tiba projectnya harus mati setengah jalan. Biasa kayak gitu kan? Oh, Ada selalu ada. Itu sebenarnya yang di kan itu kan yang di awal gue 7 bulan. Nah, gue itu di kontrak awalnya itu di 3 bulan. Nah, ternyata yang pas udah 3 bulan nanti mereka info kayak diperpanjang lagi. Oh, Kayak cuman masih nggak tahu iya, sampai iya, kapan iya. yang kayak gitu. Sebenarnya kayak malesnya karena gue jadi nggak jelas aja kan. Abu-abu Iya, kan? kayak Iya, gue belum mau nyari tentu. kerja tapi bingung. Jadi tuh kayak mereka itu kayak Ya bilang udah panggilan aja kan? Gitu nggak sih? mereka aja tuh kayak notisnya tuh kayak tapi kalian jangan cari kerja dulu ya soalnya kayaknya dia mau dilanjut yang kayak gitu-gitu. Tapi pernah nggak kayak misal ya omongan lu tadi tuh gombal-gombalan ya, rayuan gombal. Lu jangan cari kerja dulu, tapi ternyata lu lagi BU, lagi pengen sesuatu, tapi ya sorry ya projectnya lagi nggak ada nih. Sebenarnya itu satu project, cuman jangkanya yang nggak diketahuin karena Yang nggak pasti jangkanya. ya karena kan kalau misalnya biar gampang deh di-spill aja kayak kantor gue itu kan kayak politik konsultan kan, kliennya itu udah pasti satu. Ya dong, kita nggak boleh megang multi klien dong. Harus tetap betul. 2024. 2024. Nah, Terus jadinya itu yang sebenarnya yang nggak jelas itu periode dari si kliennya. Cuman gue nggak tahu sih kemarin tuh gue nggak terlalu uring karena untungnya waktu itu gue masih kuliah ya kan, gue masih semester 8 kan, dan gue berniat setelah gue lulus pun gue kayak pengen nganggur dulu setahun baru tuh idealis. kerja deh tuh, karena kan gue tahu ya kalau kita udah masuk dunia kerja kita nggak boleh putus Betul. gitu. Betul. Jadi gue kayak lebih berpikir kayak gue dari fresh graduate, gue jeda dulu, terus gue baru deh kerja gitu. Nah tapi ternyata alhamdulillahnya gue dapat rezeki untuk kerja dan gue udah nabung. Jadi pun di saat kalau gue di cut pun, gue kayak ya udah nggak apa-apa, toh gue masih
kuliah. Ada tanggung jawab lain. Iya, gitu. gue waktu itu masih dikasih uang jajan Oke. sama orang tua. Si. Terus abis itu kayak ya udah gue udah punya tabungan anyway gitu. Oke, jadi aman lah ibaratnya pondasi Iya, lu aman lah ya. pondasinya masih aman. Tadi kan lu sempet nge-spill kalau ini adalah parpol. Nggak parpol sih. Bukan Kita parpol. kita itu politik consultant. Politik konsultan. Ngomongin soal politik karena menuju 2024 dan relate-nya dengan sosial media. Lu pernah berhadapan dengan buzzer tidak? Tentu. Ini boleh di-spill nggak ya? Gue takut. Ya kalau memang kalau lu nyaman dan ngerasa aman sih nggak apa-apa juga. Sebenarnya Asal nggak nyebut merek atau Iya. lu- Jadi sebenarnya kalau buzzer mah itu kayaknya tuh orang Iya. juga udah tahu ya. Cuman buat orang-orang awam nih, Oh, buat iya. orang-orang awam, rekan-rekan kerja yang awam yang nggak ngerti gimana sih kerjaan buzzer. kalau misalnya Lebih ke jadi tuh, kerjaannya nih. bedanya si buzzer di kantor gue sama buzzer luar tuh beda banget. Jadi tuh kalau yang di kantor itu dia tuh ada isinya. Jadi lo emang lo bikin konten, Oke. lo komen misalnya kayak gitu. Iya, Kan iya, lo iya. pasti tahu kan ada buzzer Iya, comment betul. gitu. Tapi mereka kreatif, mereka tuh nggak boleh yang namanya copy paste. Itu nggak boleh banget. Oh nggak copy boleh paste. yang template. Template tuh nggak boleh, terus lo yang ngedukung banget tuh nggak boleh. Jadi kita tuh di sini posisinya adalah kayak lo menjembatani kayak kan kalau misalnya orang atas tuh Iya. mereka biasanya nggak bisa komunikasi ke bawah, Iya. ya kan cara komunikasinya jelek lah gitu. Iya, benar, Nah kita benar. menjembatani itu ceritanya. Jadi kayak misalnya ada hal yang kalau ngerti. Nah kita tuh bantuin gimana caranya biar mereka tuh ngerti dengan bahasa yang lebih mudah kayak gitu. Jadi tuh Contoh yang lu pahamin atau yang biasa lu temuin. contoh misal ada perubahan pasal. Iya. Itu kan sering terjadi. Ada perubahan pasal terus di mana kayak semisal kayak apa ya? Dulu deh pas ada pasal tentang cuti hamil, cuti Iya, itu. betul. Nah, itu kan di pasal barunya tuh nggak dicantumin. Iya. Yang padahal itu tuh aslinya kenapa nggak dicantumin karena nggak ada perubahan. Iya. Tapi orang-orang masyarakat itu Iya. pada taunya kayak itu dihapuskan kayak gitu. Iya, benar, Ya, semacam kayak benar. gitu. Nah, Orang-orang awam kan. yang orang awamnya jadi itu kita ngebantuin untuk kayak enggak loh jadi kayak gini loh kayak Oke. gitu. Nah Jadi dia ngedefense setiap komentar-komentar orang awam apa gimana nih? lebih ke membantu untuk mengeducate Oke, gitu. jadi ketika orang awam yang nggak tahu tapi merasa sok tahu, dia langsung educate. Iya gitu karena kan kita juga tuh sebenarnya kita bedah pasal satu-satu Iya, kalau iya. misalnya itu. Jadi tuh kita juga kerja ya teman-teman, Rekan-rekan rekan-rekan kerja, kerja, iya. kita tuh tiap hari bedah pasal satu-satu gitu. Oh bener nih, fun fact nih. Fun fact, kita bedah pasal satu-satu, kita di-educate tentang pasal-pasal ini tuh artinya apa sih, Oke, ini artinya oke. apa. Jadi biar nggak multitafsir. Betul. Nah, terus kita juga nggak diharuskan untuk pro. Jadi, Oh, nah jadi itu, iya, nah iya. itu kalau di gue ya Iya. bagusnya. Jadi lo nggak harus pro, lo nggak harus yang kayak ya ini gini gitu. Jadi apa yang menurut lo bener, Udah lo ucapin. Iya. Kalau menurut lo itu rancu, nggak usah gitu. Jadi gue pernah ada di masa yang kayak menurut gue kok kayak gini sih. Nah di situ gue nggak akan pernah bikin konten tentang itu karena gue nggak yakin dengan pasal itu. Misalnya kayak gitu. Ini buzzer yang ada isinya atau tadi lu sebutnya buzzer dalam. Buzzer dalam. Buzzer dalam bukan buzzer luar yang tiba-tiba ujuk-ujuk ngebelain Nah, tapi itu kan- kosong. Itu kita tuh nggak boleh tong kosong nyaring bunyinya teman-teman rekan-rekan kerja. Tapi lu akunnya ada nggak sih buzzer itu kan biasanya keriting ya, angka nama akunnya nggak jelas, iya. foto avatarnya atau foto profilnya ya nggak jelas juga, kadang Sebenarnya. telur dan segala macam. Cuma kalau kalau misalnya di kantor itu dia tuh harus kelihatan kayak orang real gitu. Cuman Apa kan kalau enggak- itu kan kalau Iya, jadi iya. tuh kayak disebutnya kita juga bukan tim buzzer ya, tapi kayak tim army. Tim army. Itu beda lagi sebenarnya kayak. Oke. Ya gue gak ngerti, cuman kayak ya bagusnya gitu lah. Kayak sebenarnya Ya. ada army ada buzzer sih, itu juga kayak dua hal yang Dua berbeda hal yang tapi in a berbeda. team lain aja Iya, gitu. iya. Nah gue sebagai social media spesialis paling kayak bikinin konten yang emang udah buat akun intinya. Kalau mereka tuh punya akun mereka sendiri, kalau gue Oke. tuh akun inti gitu. Oke, lu ngelola itu atau lu dalam ngawasin atau gimana nih?
si buzzer Iya, ini? itu enggak. Oh, Gue lu enggak. Itu nggak udah megang beda itu. divisi. Lu beda divisi, oke. Jadi mereka dengan kerjaan mereka sendiri dan segala link-link cabang-cabangnya mereka, Iya. dan gue dengan akun-akun aset kantor kayak Oke, gitu. jadi malah lebih ya real tadi yang lu bilang kan, real dan punya dasar sendiri kan. Betul. Lu udah pesen nggak buat buzzer-buzzer yang kosong itu? Karena kan mengatasnamakan ini edukasi ini nih. rekan-rekan kerja. Gara-gara buzzer-buzzer kosong itu, kalau misalnya ada orang yang tahu gue kerja di politik konsultan Iya. kayak gitu, selalu dibilang kayak lo buzzer RP ya. Padahal kita itu tiap hari selalu diedukasi dan kita belajar. Itu kita tuh lama banget loh rekan-rekan kerja untuk mempelajari itu dan Riset dong. riset Iya. riset mendalam. Dan pun kalau nggak ngerti kita tuh ada pakarnya mereka memang ada? pakar-pakar kita tuh memang yang di dunia politik, jadi kita nggak abal-abal gitu. Jadi kayak agak sakit hati kalau dibilang kayak Iya, lo iya. mah Buzzer. buzzer gitu, padahal memang iya, cuman Beda. tapi jenis. beda, tapi kita tuh ada isinya gitu, jadi kita nggak copy paste yang lo bahkan nggak tahu tentang isi yang lo omongin gitu. Oke. Ngomongin lagi soal buzzer nih kayaknya seru banget deh. Seru banget deh. Jarang ya soal ketemu buzzer. Iya, yang jarang. masuk di politik Karena karena kan ya itu tadi politik konsultan yang lo pegang, terus buzzer juga ada beda jenisnya nih. Terus buat yang tadi buzzer kosong lo udah isi apa ya yang mungkin Oh mungkin nih, kalau misal kalian suka lihat video-video buzzer yang kayak gadgetnya sampai banyak Yes, banget, itu enggak, di kita enggak. Lo cuman device lo, ya udah laptop sama handphone udah satu. Iya, karena kan dia mikirnya orang-orang awam atau orang-orang kerja yang awam nggak tahu soal itu. Ya tadi lu bilang handphonenya banyak buat nih saatnya kita ngedukung salah satu pihak nih. Nah kalau gitu tuh enggak, karena itu kenapa kita kan karena emang cukup berat ya, kita tuh ada isinya gitu. Iya. Jadi tuh kita enggak yang, kan kalau misalnya yang banyak itu kan mereka pasti kan cuma copy paste emang Iya, ada template betul. kan, sedangkan kita kan enggak. Jadi lo setiap balas lo tuh harus mikir dan make sure emang yang lo omongin tuh benar gitu. Oke, sesuai Kayak dengan sesuai dengan yang pada faktanya gitu. Jadi kalau misalnya emang pokoknya nggak boleh banget deh kalau misalnya lo asal ngomong aja gitu, nggak boleh. Iya. Sampai sekarang lu masih megang itu nggak? Lu kan pindah nih, udah hampir 2 tahun atau 2 tahun kan di yang sebelumnya. Lu masih megang yang kayak gitu? Enggak. Karena kan ini menuju pemilu ya, Dit. Iya. Saat itu mungkin nggak menuju pemilu, jadi nggak terlalu kuat anginnya soal buzzer. Dan ya sekarang lu nggak megang nih berarti. Enggak. Karena itu kan benar-benar kerjaan pertama gue ya. Nah, setelah dari sana gue memutuskan untuk gue harus pindah ke brand. Gitu. Karena sebenarnya beda mungkin untuk basic education juga. Yes, Kalau yes. misalnya di per dunia kayak gini, social media itu lo ada yang namanya personal branding, Personal branding. sama emang branding brand barang gitu. Kayak brand yang ngerti lah ya. Iya. Nah, personal branding itu kita nge-branding orangnya gitu. Kayak misalnya lo mau jadi apa, nah gimana caranya gue naikin nama lo, Iya, betul, kayak gitu. betul. Nah kalau di brand, ya lo kan barang ya, jadi tuh Iya, bentuknya tuh ada. Dan menurut gue untuk brand itu jauh lebih kayak, gue nggak bilang gampang sih, cuman karena dia tuh lebih pasti. Karena lo tahu kan kayak misalnya Ada barang yang dijual. ada barang yang dijual Nyata dan gitu. kayak uniqueness-nya lo udah tahu, emang Iya. kayak basic knowledge-nya kan kayak tap ini Iya, doang betul. gitu. Nah kalau personal kan orang kan berubah-ubah ya. Gue siapa misalkan ibaratnya kan gitu. Manusia kan berubah ya, lo bisa tadinya content creator, terus lo bisa jadi apa tiba-tiba. Karyawan lagi Iya. misalnya. Nah kan tuh harus di branding ulang dong kalau kayak Rebranding. gitu. Betul. Lu punya tips and trick juga nggak untuk para rekan-rekan kerja yang lagi proses menaikkan sosial medianya, termasuk gua salah satunya ya, biar personal brandingnya atau dia punya personanya sendiri dan gimana cara naikin engagement? Jujur sosmed gue juga biasa aja ya. Tidak apa-apa, tapi kan lu sudah mengetahui kan caranya sosmed bekerja itu seperti apa? Sebenarnya ya kalau untuk sekarang algoritma sih menurut gue kacau banget ya. Dari Karena- Meta. karena? Meta pun banyak banget perubahannya, tiap tahun itu banyak banget perubahannya. Kalau lo sadar, lo nge-post feed pun sekarang engagement lo tuh jeblok banget. Yes, jeblok banget, bahkan lebih kayak lebih bagus di story. Iya benar. Ya kan, benar, even benar. kayak di reels pun kadang itu nggak kemakan. Iya. Gitu. Nah jadi tuh sebenarnya yang masih gue pelajarin adalah algoritma dari Instagram ketimbang TikTok. Dulu tuh gue masih belajarin algoritma TikTok. Iya. TikTok juga algoritmanya nggak jelas sebenarnya.
Cuman kayak kalau yang gue pelajarin dari sekarang itu adalah kayak orang-orang di Instagram itu jauh lebih kayak gimana ya? Kayak nggak mau engage ketimbang orang TikTok. Jadi lo kan kalau misal di TikTok orang lo nggak kenal pun kayak lo mau kan engage kayak Iya, nge-likes, iya, komen, iya, share iya. segala macam gitu. Sedangkan di Instagram nggak gitu. Even lo ngelihatnya di Reels. Nggak banyak yang kayak gitu kayak Oke, jadi sudut lebih pandang, bergengsi sudut pandang aja kayak gitu. gini yang ngobrol gitu kan maksudnya. Iya, kalau di TikTok kan lo mau sama siapapun nggak kenal atau Twitter gitu, Iya, iya, ya iya. kan nggak kenal kayak ya udah gitu kan, lo nggak pedulin sama latar belakang lo kayak gitu. Nah kalau di Instagram menurut gue tuh orang-orang tuh masih mikirin yang kayak gitu. Jadi kayak lo maunya tuh engage sama orang yang kenal aja gitu. Iya, iya, iya. Ngomongin soal engage, Dit. Cara lo engage atau berbahasa basi sama bos yang biasa lo lakuin, lo gimana, Dit? Em, Jujur sebenarnya gue jarang ya basa-basi sama bos karena gue lebih mencoba untuk minim interaksi. Minim interaksi, kenapa? Kan salah satu penunjang karir kan. Nah, karena gue nggak butuh itu. Jadi kayak gue lebih mikir kayak ya udah gue yang penting gue bisa kerja bisa dan gue kalau misalnya emang gue di kantor yang tepat, gue tanpa harus menjilat bos gue pun harusnya bos gue bisa tahu dong kalau kerja gue bagus. Ya dong. Jadi menurut gue nggak perlu itu, yang penting gue tuh kerjanya bagus. Cuman paling kalau untuk basa-basi obrolan sehari-hari ya paling kayak Mas lu makan apa, makan siang apa, kayak gitu. Terus atau enggak kayak misalnya dia kayak mau pergi nih, terus kayak nanyain, ih mau kemana mas, gitu. Terus mau meeting, oh meeting di mana, yang kayak semacam kayak gitu. Semacam obrolan sehari-hari biasa lah ya, tapi nggak walaupun ada yang dalam tanda kutip lebih ke menjilat gitu ya. jadi kayak yang penting ya udah gue ada obrolan gitu sama bos gue. Kecuali masalah kerjaan diskusi baru, Betul. kayak gitu. Tapi kalau menjilat ya gue tuh bahkan em, apa ya kayak gue tuh salut sama yang bisa karena kayak gimana sih coba kasih tahu Iya, gue. bahkan lu untuk obrolan sehari-hari tuh kan kayak gitu lebih tempatnya obrolan sehari-hari sama bos kan. Ya lu aja segen kan ibaratnya ya udahlah. Yang Sebenarnya cuman biasa-biasa aja. sebenarnya nggak, bukan segan sih, cuman kayak lebih kayaknya nggak perlu deh gitu. Jadi gue kayak gue tuh nggak akan ngomong kalau gue nggak perlu gitu anaknya. Oke. Terus masih relate dengan bos. Kalau lu jadi bos, lu kan pasti berpikir kalau gua jadi atasan nih kayak gimana nih. Jenjang karirnya ketika lu jadi atasan, lu punya anak buah, treatment terbaik yang ada di pikiran lu atau yang lu bayangkan tuh kayak gimana, Dit? Apa gua akan seperti bos gue yang sekarang atau gua akan lebih ke memanusiakan manusia atau kayak gua ya diktator aja lah bodo amat, gua nggak mikirin dia. Yang penting cuan di gua gitu. Gue akan memanusiakan manusia. Sebenarnya lebih ke ini sih. Lo apapun lo harus tahu dari sisi satunya. Sudut pandang. Ya gitu. Jadi kayak lo nggak bisa lah yang kayak, nih anak kok kayak gini ya kerjanya ya, gitu. Terus abis itu udah tuh lo marahin. Nah, gue tuh kayak pengen tahu kayak kendalanya apa sih sampai lo kayak gini. Coba cerita, kita cari solusinya bareng-bareng gitu, gimana biar lo bisa perform lagi. Yes. Kayak gitu sih kalau yang ada di bayangan gue ya. Karena kalau misalnya gue sama itu yang gue ekspektasikan dari atasan gue juga Yang gitu. sekarang? Enggak. Oh enggak, Ya. enggak. Tapi yang sekarang baik. Maksud gue kalau misalnya gue Enggak, tapi yang sekarang baik. Oh, baik. Kalau bos gue yang sekarang tuh mau diajak diskusi Oh, gitu. open ya. Open. Jadi kayak misalnya gue bingung kayak, Mas ini gimana ya? Gue bingung deh. Kok yang gini ya gitu. Terus kayak, oh coba deh kita cari tahu kayak gitu. Oke. Enggak yang kayak Nggak yang coba deh lo tertutup cari langsung. tahu. Oh gitu enggak. Enggak nyerahin full ke anaknya gitu. Tapi nggak micromanagement juga kan? Micromanagement itu Ya dalam artian lu dalam pantauan dia terus. Oh, enggak, Mana enggak. nih update-nya dit segala macam. enggak. Enggak se-pressure itu sih. Enggak sepressure itu. Karena kan dalam sudut pandang gua pribadi ya. Kerjaan agensi apalagi startup kayaknya tuh wah lu akan selalu di up to date tuh seperti apa. Sebenarnya kalau untuk masalah, gue nggak tahu ya kalau misalnya di gue atau di bos gue, di head gue ya, Iya. itu kita tuh nggak terlalu di update banget karena tanpa beliau minta pun kayak kita ngasih update-nya gitu. Jadi kayak mungkin kayak udah dipercaya aja gitu karena kita juga nggak macem-macem kan. Tapi kalau misalnya masalah lebih ke kalau misalnya di small team gini tuh lebih nggak enaknya itu karena lo harus ngerjain job desk yang di luar lo.
gitu. Contoh, misal gue social media spesialis, Sosmed, betul. harusnya gue kayak seputar sosmed, IP, kayak konten gitu, bikin konten plan, oke. atau kayak yang seputar-seputar kreatif kayak Iya, gitu. Nah harus, tapi gue tetap nge-ads. Oke. Nah harusnya ads itu kalau emang di big company itu akan ada badannya sendiri. Iya, ada Memang untuk departemennya ads, ya. ada untuk ads sendiri gitu. Nah tapi ini gue juga nggak ads dan emang nggak banyak. Karena nggak banyak jadi kayak ya udahlah sekalianin aja gitu daripada dilempar keluar gitu. Lu overload nggak dengan yang sekarang? Karena tadi barusan ya lu bilang lu jadi ketambah-tambahan. Kalau overload sih so far enggak ya karena emang small team terus menurut gue kliennya juga belum yang terlalu banyak. Dan gak terlalu rese mungkin. Nah untungnya gue tuh dapet salah satu brand tuh Malaysia dan bosnya itu baik banget nggak Siapa neko-neko. bosnya? Jarjet bosnya? Bukan. Bukan? Upin. Bukan. Uncle Mutu? Bukan. 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 Yang jelas bosnya dari Malaysia dan gak terlalu neko-neko. Nggak gitu terlalu ya. neko-neko. Jadi kalau gue saranin apa dia mau gitu nggak. karena ngertinya kayak oh ya udah yang expertise di social media kan lo jadi kayak ya udah kita coba aja gitu. Soalnya ada di sebuah negara tidak seperti itu. Oh iya. Iya. Kayak gimana tuh? Jangan dong. Nanti panjang urusannya. Dit, buat penutup cerita kerja bersama, kata-kata motivasi lu untuk para rekan-rekan kerja yang mungkin job hunter atau lagi ngerasa kayak down sama hidupnya. Lu kalimat favorit mungkin dari siapa atau kalau memang lu buat sendiri silakan. Kalau misalnya kalau untuk motivasi gue menjalani sehari-hari ya sebenarnya nggak ada ya. Karena kayak gue kayak it is what it is. Jadi gue kayak living life to the fullest. Nah, cuman kalau misalnya untuk kerjaan itu gue memegang satu omongan bos gue, yaitu kayak dia bilang kantor dimanapun gak akan enak, kerjaan lo mau dimanapun gak akan enak. Namanya juga lo kerja cari duit, bukan liburan. Jadi tuh maksudnya adalah kayak, nih misal lo nggak suka nih sama kantor lo yang sekarang, terus lo pindah, belum tentu lo juga suka, karena pasti akan ada yang rese anyway Selalu. gitu, ya kan? Iya. Pasti dong gitu. Jadi kayak nggak ada kantor yang enak, karena di situ lo nyari duit gitu. Jadi kayak lo dateng kerja, pulang. Mantap cerita kerja bersama Lita Karina. Terima kasih banyak Dit, terima kasih banyak Kasih. untuk para rekan kerja bisa diambil ilmunya tentang sosmed karena ini berisi semua ada dagingnya. Terima kasih rekan kerja.